Dengan spesifikasi dan fiturnya, helm KYT TT Revo ini bisa aja dijual 2 kali lipat lebih mahal. Kok bisa ya? Kita bakal bahas, ini dia KYT TT Revo. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng Berzandi. Ya, sekarang kita bakal ngebahas helm KYT TT Revo. Tapi sebelum lebih lanjut ngebahas soal helmnya, boleh banget jika berkenan kalian untuk nge-like, nge-subscribe, atau share video-video dari Acuan Hobi ini. Dan terima kasih juga untuk supportnya selama ini. Dan untuk video kali ini mungkin akan sedikit agak panjang, karena banyak banget spesifikasi yang bisa dibahas dari helm KYT TT Revo ini. Jadi biar nggak makin lama lagi, kita langsung bahas aja helmnya, mulai dari desainnya dulu. Soal desainnya, helm ini nggak neko-neko ya, langsung straight to the point. Ini racing look tapi untuk road use, untuk penggunaan sehari-hari di jalanan raya lah gitu. Jadi emang desainnya tuh sporty, racing look, dan mencirikan aura aerodinamis yang kuat. Dan emang sebenarnya helm ini sudah dites di wind tunnel gitu ya, di terowongan angin, dan jadinya mereka punya data yang akurat terhadap hambatan udara untuk helm ini. Cuman sayangnya gua tidak mendapatkan informasi tersebut soal berapa angka CA-nya atau angka hambatan udara dari si helm ini. Tapi ini ya, mengingat helm ini tuh dibuat dengan metodologi dari helm balapnya atau let's say dari KX1 Race, mudah-mudahan angkanya nggak jauh beda dari si versi KX1 Race untuk CA-nya hasil dari pengetesan di wind tunnel gitu. Dan untuk informasi kalian, angka CA dari KX1 Race itu pada straight position dia ada di 0,33, dan untuk di cornering position itu tuh ada di 0,39. Jadi harapannya helm ini juga punya aerodinamika yang sebaik dengan pendahulunya atau yang versi tertingginya, yaitu KYT KX1 Race. Dan sekarang kita lihat detail dari desainnya. Untuk desainnya sendiri emang kalau misalnya lihat lekukan bagian samping kanan kirinya di bagian chin guardnya ini identikal DNA KYT ya, ada di TT Course, ada di KX1 Race itu. Di R2R ini punya lekukan yang mirip di bagian chin guardnya, tapi untuk TT Revo gue lebih fokus ada lekukan minimalis di bagian chin guard bagian depan di sini yang fungsinya untuk membelah angin gitu. Untuk area atasnya pun masih familiar, bentuknya oval dan air scoop yang mengarah langsung ke si intake ventilation di bagian atasnya gitu. Dan akhirnya semua streamline-nya ini simple banget, streamline-nya nggak banyak gitu ya. Dan akhirnya menyatu ke area spoiler di belakang, dan area spoiler belakangnya pun terkesan simple gitu. Jadi ini ya gue bilang tadi elegan, simple, nggak neko-neko, racing looknya dapat, simpelnya dapat gitu. Dan untuk spoilernya emang terkesannya ini simple ya, nggak banyak lekukan, nggak minimalis, cuman di area bawahnya dibuat lebih 3D dengan cover lagi, dan ada emboss atau bukan emboss sih, tapi ini KYT stiker resin di sini, dan brandingannya juga TT Revo-nya minimalis. Jadi ini oke. Dan kalau misalnya kalian membeli helm ini sudah mendapatkan juga extended spoiler yang bisa dipasangkan tanpa perekat, jadi ada klip-klipnya, itu oke. Jadi simple kalau misalnya mau buka pasang gitu. Cuma untuk gue pribadi saat ini gue tidak menggunakan extended spoiler tersebut. Cuman kalau misalnya kalian mau, ya itu bisa aja di mix and match, pakai yang iridium, pakai yang smoke, disesuaikan dengan visor juga, karena visornya pun dijual ada yang versi iridiumnya. Dan untuk area neck rubbernya di sini, untuk area bawah sini neck rubbernya ini simple, minimalis, ada dua bagian depan, bagian belakang. Dan kalau misalnya kalian beli helm apapun itu, coba pastikan juga area neck rubbernya, pastikan tidak ada lem yang melebar gitu ya, tidak ada pemasangan yang tidak sempurna. Cuman alhamdulillah untuk yang kayak TT Revo ini semuanya terpasang dengan sempurna. Ini cuman kayak tips aja sih kalau misalnya kalian mau beli helm. Dan kita lebih jauh ngeliat detailnya lagi soal dari helm kayak TT Revo ini juga rapi, oke untuk kualitasnya, untuk bagian mekanisme air ventilasi, lalu untuk bagian lock systemnya, buat build quality part-part ABS-nya ini solid, semuanya oke. Dan kalau misalnya kalian lihat di area dalamnya, di bagian bagian chin guard nih, bagian dagunya, tapi area dalamnya itu ada emboss KYT yang cukup besar, dan itu juga jadi detail yang menarik, kesannya lebih premium untuk si helm ini. Belum lagi detail-detail kecil seperti di nose guard, ada juga di cover EPS PP. Di sini ada cover EPS PP. Ini juga oke, finishingnya jadinya rapi banget untuk si helmnya, dan ini
materialnya ABS, cuman looksnya kayak karbon gitu di sini. Nah sekarang kita lihat untuk ventilasinya. Untuk ventilasinya di bagian depan sini ini ada mount fan. Ini mount fan-nya kalau lihat dari lubangnya dia mengarah ke mulut dan juga mengarah ke arah visor. Mekanismenya di sliding dan dia penampangnya besar ya. Jadi dari kiri ke kanan tipis untuk bentukannya, jadi simpel, tidak terlihat, tinggal di slide doang di sini. Dan untuk bagian mekanisme lainnya atau ventilasi lainnya ada di bagian forehead. Nah di sini di bagian jidat ini ada juga mekanismenya, tinggal di slide aja. Dan oke-nya untuk mekanismenya ini agak menjorok keluar gitu ya, jadi agak timbul keluar, jadi memudahkan kita waktu mainin mekanismenya walaupun pakai glove. Ini oke gitu. Dan ada 3 buah lubang, kalau lubangnya ada 3 gitu. Dan di bagian top headnya atau top air intake-nya di sini di bagian atas ada air intake dengan mekanisme sliding juga di sini. Kualitasnya oke, masing-masing punya 2 buah lubang kiri kanan, totalnya ada 4 buah lubang. Dan kalau melihat posisinya, dia bukan di bagian depan tengah, tapi di bagian belakang gitu ya posisinya. Dan fungsinya bukan cuma biar udaranya masuk aja mengalir, tapi dia punya fungsi untuk menarik udara dari area forehead biar lebih cepat mengalir ke area belakangnya gitu. Jadi dia sebagai vakum juga untuk intake di bagian belakang sebelah sini. Dan posisinya di bagian belakang karena emang untuk posisi riding menggunakan helm full face rata-rata sedikit menukik seperti ini kurang lebih. Jadi emang pas banget sirkulasi udaranya masuk ke si intake bagian atas ini gitu. Lalu untuk kebuang hawa panasnya di bagian belakang ada 4 buah lubang ekstraktor di sini. Dan ini finishing juga oke, di cover pakai kawat-kawat gitu. Ini rapi. Ada 4 buah lubang. Aksennya jadi menarik tapi tetap simpel gitu. Itu untuk ventilasinya dari si helm KT TT Revo ini. Kalau ngomongin soal optimalisasinya pada saat di jalan, gue baru pakai beberapa kali. Emang kerasanya ini tuh waktu di speed lebih dari 60 km per jam dengan posisinya yang sport riding position lah gitu ya. Itu pasti bakal kerasa, emang gak massive tapi emang ada lah gitu, cukup untuk si ventilasinya dari helm KT TT Revo ini. Dan sekarang kita pindah ke bagian visor. Di bagian visor ini pun banyak banget fiturnya. Yang pertama untuk materialnya, visornya menggunakan material polikarbonat dengan optical class 1, jadi ini clear banget tanpa distorsi untuk visibilitas dari si visor KT TT Revo ini. Selain itu dia juga sudah dilengkapi dengan tear off post dan juga push pin. Jadi helm ini sudah applicable menggunakan pin lock 70 yang max 70, dan untungnya yang 70 bukan yang 120. Pin lock 70 dirasa udah sangat cukup untuk helm TT Revo ini, dan jadinya harganya pun lebih murah dibandingkan 120. 120 lebih mahal, lebih bagus, cuma lebih mahal. Cuman ya nggak perlu juga sih pakai yang 120 di helm ini, cukup di 70 aja kalau menurut gue sih. Jadi itu juga oke pemilihannya menggunakan pin lock 70 applicable-nya. Dan untuk bagian depannya kita bisa memasang tear off kalau misalnya kalian mau lebih kelihatan racing look, kalau emang kalian ngejar fungsi juga gitu ya, yang dipakai kayak fun rest, pengen pakai tear off, itu bisa juga di sini di helm TT Revo gitu. Dan selain itu ada visor lock, jadi di sini ada penguncian visornya, dan ini mekanismenya simple. Ini sama dengan yang Artuar kalau nggak salah, dia namanya easy lock system. Untuk kuncinya gampang, tinggal di push aja ke bawah. Untuk ngebukanya ini tinggal di push, ini menonjol kan, tinggal di push dan sedikit ditarik ke atas gitu, didorong ke atas karena emang ya kita pengen ngangkat visornya. Tinggal gitu doang. Kalau misalnya untuk mengunci lagi ya terserah kalian mau dipakai di bagian area bawahnya atau pakai bagian atasnya, terserah, yang penting visornya mengunci gitu. Dan selain itu gue juga notice bagian seal rubber dari si visor. Jadi di sini ada karet-karet kan, ada seal gitu. Dan ini di area di ruangan seperti ini aja kita bisa melihat sealnya menempel dengan sempurna ke si visornya bagian atas ataupun bagian bawah. Ini merupakan poin yang sangat positif sih jadinya. Kalau misalnya lagi hujan, air tidak akan merambas masuk ke area dalam visornya. Begitupun dengan suara angin juga nggak akan tembus ke dalam si helmnya. Jadi ini poin yang menarik dan positif dari gue untuk seal dari si mekanisme visornya gitu. Dan untuk rekat sistemnya ini masih menggunakan yang versi lama kalau nggak salah, masih yang simple, dia quick release, tinggal ditarik aja ke bawah untuk mekanismenya, ditarik dan tinggal dikeluarin si visornya gitu, udah kebuka gitu. Dan untuk memasangnya lagi juga tinggal masukkan ke dudukan-dudukannya.
Dan sekarang kita ngomongin apa yang ditawarkan oleh TT Revo ini untuk keselamatan penggunanya ya, karena kita tahu sebuah helm itu sebagai alat keselamatan berkendara, jadi kita juga perlu paham fitur apa yang diberikan untuk menyelamatkan penggunanya dari sebuah crash, dari impact gitu ya. Untuk shell materialnya, helm ini menggunakan EDT Resin Injection yang advanced thermoplastic dari KYT. Dan untuk fitur lainnya, helm ini punya 3 ukuran shell, jadi ada 3 ukuran shell. Itu juga hal yang menarik karena untuk cost produksi kayaknya cukup mahal, cuman untungnya helm ini bisa tetap terjangkau dengan 3 ukuran shell. Ditambah lagi dia juga punya 3 ukuran IPS, jadi itu yang menarik. Selain 3 ukuran shell, 3 ukuran IPS. Dan untuk size chartnya seperti ini, dia punya ukuran shell XS dan S, lalu ada ukuran yang menengahnya, yang mediumnya dia untuk ukuran helm M dan L, dan yang paling besar cangkangnya itu tuh untuk helm ukuran XL dan double XL, begitu pula untuk si IPS-nya. Jadi itu dia punya 3 shell dan juga punya 3 ukuran IPS. Dan lebih lanjut lagi, yang menarik lagi, dia juga untuk IPS-nya atau polistirennya atau styrofoam lah buat teman-teman yang belum atau masih awam dengan istilah IPS. Itu tuh dia selain punya 3 ukuran, dia juga punya multi density atau variable density di setiap layarnya untuk IPS-nya. Jadi itu juga salah satu fitur yang mahal karena ada densitas yang berbeda di setiap layarnya. Jadinya fungsinya waktu helm ini terkena impact terbesar dimakan oleh shell-nya, masuk ke bagian IPS-nya di layar terluarnya, IPS layar terluar, dan diredam lagi dengan layar berikutnya dan selanjutnya gitu. Dan akhirnya diharapkan impact yang diterima oleh kepala penggunanya itu sangat minim dengan adanya beberapa layar dari si IPS helm ini begitu. Dan masih soal keamanan ya, helm ini juga sudah dilengkapi sertifikasi ECE 2206. Itu juga poin yang cukup menarik, fitur yang mahal sudah 2206. Walaupun nggak aneh sih ya, beberapa line up KYT emang sudah 2206 kayak yang TT Archet, dan sekarang masuk ke yang TT Revo juga ini alhamdulillah sudah 2206. Lalu kenapa 2206 itu hal yang menarik? Sebenarnya 2206 itu buat gue sedikit agak tricky, tapi masih aman sih ya. Jadi ECE 2206 itu pada saat pengetesan dia mendapatkan 18 titik impact, jadi hampir di seluruh bagian helmnya mendapatkan impact pengetesan. Tapi untuk yang 2205 atau sebelumnya itu hanya ada 6 impact. Jadi dengan 18 titik impact dipastikan tidak ada area-area tertentu aja yang emang kuat. Kalau misalnya titik impactnya hanya 6, mungkin hanya bagian atasnya aja, tapi kiri kanannya dia lebih lemah gitu ya, atau lebih kurang di bagian atas. Cuman untuk kali ini dengan 18 titik impact dipastikan menyeluruh kekuatannya lebih kuat untuk si helm dengan sertifikasi ECE 2206 itu. Tapi gue bilang agak tricky karena emang untuk mendapatkan hasil yang maksimal terhadap impact, bisa menahan impact, jadinya shellnya dibuat lebih tebal mungkin, atau dengan formula tertentu lah yang pastinya membuat helmnya sedikit lebih berat dibandingkan dengan ECE 2205 gitu. Cuman waktu gue cek beberapa helm gue yang 2205, bedanya mungkin sekitar 20 sampai ke 50 gram gitu untuk bobotnya, jadi tidak sampai ke 100 gram, jadi masih aman lah ya. Yang penting helmnya sudah lebih aman, itu yang lebih penting gitu. Dan masih lagi di fitur keamanan, helm ini juga sudah dilengkapi EQRS atau Emergency Quick Release System. Jadi fiturnya juga salah satu fitur yang penting. Kalau misalnya ada yang crash, ada yang amit-amitnya kecelakaan waktu menggunakan helm ini bisa dilepas bagian padding cheek padnya dengan menarik EQRS-nya tanpa memberikan cedera berlebih di area leher ataupun area-area tertentu. Karena memang kita nggak boleh waktu ada orang crash kita tarik helmnya sekaligus, karena takutnya malah menambah cedera. Jadi biar lebih leluasa melepas helmnya, bisa dilepas dulu bagian cheek pad dengan fitur EQRS ini gitu. Itu penting sih kalau menurut gue. Dan untuk bobot helmnya, helm ini mempunyai berat 1530 gram lah, kurang lebih segitu. Ini untuk yang size S, yang gue punya bobotnya 1530. Itu merupakan bobot yang sangat wajar untuk sebuah full face, apalagi dengan fitur ECE 2206. Karena kalau kita menimbang berbagai macam full face helmet, rata-rata bobotnya emang di 1500-an, cuman kelebihannya dia sudah 2206 gitu. Kalau misalnya lebih dari 1500 biasanya itu untuk modular helmet di 1600 atau 1700 gitu. Oke, dan sekarang kita lihat apa yang ditawarkan helm ini soal kenyamanan ya. Kalau tadi soal keamanan, sekarang pindah ke kenyamanan.
Untuk kenyamanan ya sebenarnya masih sama dengan poin sebelumnya dengan fitur 3 EPS size dan juga 3 shell size. Dengan adanya 3 EPS size, helm ini jadinya mempunyai posibilitas tinggi lebih nyaman di setiap ukurannya untuk setiap orang. Jadi kalau misalnya kalian punya lingkar kepala 56 cm seperti gue, atau kalian punya lingkar kepala 57, itu EPS-nya bakal menyesuaikan dengan lingkar kepala tersebut gitu. Jadinya lebih pas, lebih presisi, lebih maluk untuk bagian interior dari si helmnya, karena emang tidak ada padding yang ketebelan, tidak ada rongga, karena emang IPS-nya dibuat sesuai ukurannya gitu, karena punya 3 ukuran tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal materialnya, kita lihat soal padding-paddingnya di sini. Untuk padding-paddingnya kalau dilihat di sini kesannya lebih premium sih untuk si liner bagian area bawahnya, dan untuk material utamanya ini menggunakan synthetic fibers. Jadi dia ini tipikal, kalau misalnya gue pegang di sini, dia yang bisa menyerap keringat dan juga cepat kering. Jadi diharapkan sebenarnya buat teman-teman penggunanya bisa lebih fresh gitu, bisa tetap kering, bisa cepat keringnya lah di saat menggunakan helm ini. Dan untuk linernya, kalau melihat detailnya, selain bahan utamanya, dia juga ada beberapa aksen kulit sintetis pemanisnya, ada juga mesh yang berwarna merah untuk aksen warna karakter dari si KYT-nya. Jahitannya pun warna merah di sini, sampai ke chin curtain juga warna merah. Dan juga ada material reflektif di sini berwarna silver. Ini bahan-bahan reflektif yang bisa memantulkan cahaya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini kesannya premium ya. Dan ada, waktu gue perhatiin ini ada kelebihan bahan gitu. Ini kemungkinan ya buat gue untuk memproteksi angin biar nggak masuk ke area dalamnya, ngebuat dalamnya lebih berisik gitu. Jadi dia ada kain tambahannya lagi di area belakangnya. Oke sih, jadi detailnya cukup menarik untuk di area liner bawah sini. Dan selain itu helmnya juga sudah dilengkapi fitur slot untuk speaker intercom, dan juga sudah glasses fit atau wearable glasses buat teman-teman yang berkacamata. Dan untuk sistem pengunciannya, dia menggunakan QRM atau Quick Release Micromatic Retention System di sini yang sudah berbahan stainless steel. Jadi ini oke juga, hampir di semua aspek helm ini kesannya jadinya premium, sampai clock sistemnya sudah menggunakan yang steel. Jadi itu poin yang menarik buat helm harganya 1 jutaan kecil gitu ya, karena emang kita dapatnya semuanya detail, fitur-fiturnya menarik. Jadinya cukup puas waktu kita ngeluarin duit dengan nominal sekian gitu untuk membeli helm TT Revo ini. Oke, dan sekarang kita coba lepas padding-padding dari helm TT Revo ini. Oke, sudah terbuka. Dan kalau dilihat-lihat, ini IPS-nya detailnya menarik sih. Rapi untuk detail IPS-nya. Kanalnya terlihat jelas, lekukannya rapi, tidak ada retak, semuanya oke. Bagian IPS-nya, lubangnya ada 4 buah lubang di bagian depan untuk intake-nya, dan ada 2 buah lubang untuk outlet ventilation-nya di sini. Dan untuk bagian slot untuk speaker intercom-nya, ini covernya juga rapi, menyatu dari depan sampai ke belakang dengan looks-nya dia karbon, aksennya karbon. Slot untuk speakernya pun rapi, ada lubang-lubangnya lagi, ada slot, ada jalur untuk kabelnya, dan semuanya terlihat presisi sih. Untuk detailnya menarik banget, dan ya seperti yang lihat di awal tadi, untuk bagian di chin guardnya di depan ada emboss KYT yang besar gitu, lubangnya pun ada lubang untuk ventilasinya, jelas gitu. Dan kita lihat paddingnya, jadi kita bagi jadi 4 bagian, ada bagian ini cheek pad kiri kanan, ada crown pad, juga ada chin curtain untuk dagu di sini ya. Ada chin curtainnya, simple, minimalis. Dan untuk cheek padnya di sini, cheek padnya ini ukurannya S, ukuran S, dan mekanismenya 3 buah snap button, ada velcro juga di bagian kuncian bawahnya yang diselipin, ada kuncian 1 dan ada velcro juga gitu. Dan untuk dimensinya dia panjang tipikal untuk full face dan pendek gitu. Dan ini juga sudah ada fitur wearable glasses. Nanti kita coba waktu bagian fitting untuk helm ini. Oke, dan density-nya buat ukuran S ini oke, jadinya nggak terlalu tebal ya, karena memang IPS-nya menyesuaikan. Lebih kecil, ini IPS paling kecil karena helmnya size S, jadinya bagian pipinya pun nggak tebal, jadinya kayak gue dapatnya tuh pas gitu waktu dipakai tuh, jadinya dengan pipi yang nggak terlalu tebal seperti ini, jadi kayak ngunci banget jadinya begitu.
Dan untuk bagian crown padnya, seperti ini ada emboss KYT, ada lekukan KYT yang rounded, logonya logo rounded, dan kunciannya bagian depan diselipin ke slot-slotnya seperti biasa di sini, dan ada kuncian velcro juga bagian kiri kanannya, ini ada kuncian velcro, dan bagian belakangnya diselipin seperti biasa gitu. Dan untuk paddingnya, untuk crown pad ini rasanya lebih tebal dibandingkan dengan si cheek padnya gitu, kayak lebih berisi untuk bagian crown padnya, entah untuk memberikan kenyamanan lebih mungkin ya, karena bagian atas yang menopang juga jadinya dibikin lebih berisi untuk density padding bagian mahkota kepalanya di sini gitu. Dan ada mesh-meshnya juga di sini covernya. Oke, jadi seperti itu untuk detail interiornya. Sekarang kita bakal pasang lagi dan masuk ke segmen fitment buat gua jelasin gimana fitting rasanya pakai helm KYT TT Revo ini. Dan sekarang kita masuk ke segmen fitment. Di sini gue bakal jelasin gimana rasanya fitting dari helm KYT TT Revo ini. Dan untuk informasi, lingkar kepala gue tuh 56 cm. Dan untuk helmnya alhamdulillah ini dapat yang size S. Dan juga untuk head shape-nya, bentuk kepalanya gue tuh lebih condong ke intermediate oval. Oke, sekarang kita pakai helmnya. Bismillah. Enak juga dilihat di kamera ya. Sporty habis sih, racing habis ini. Jadi jelas yang pertama kerasa itu ini helmnya emang racing fit banget, semuanya mengunci. Baik bagian ke mahkota kepala tuh kiri kanannya kekunci, belakangnya kekunci, bagian belakang atas tuh kekunci. Pipi juga ini nguncinya pas banget, enggak terlalu nekan, gue masih bisa ngomong dengan leluasa ya. Kalau misalnya yang nguncinya berlebihan, biasanya kalau ngomong tuh susah ya, karena kita udah sampai monyong-monyong bibirnya kalau misalnya pressure-nya terlalu berlebihan gitu di bagian pipi. Cuman ini masih aman nguncinya, enak gitu. Nggak akan terlalu bikin pegel waktu dipakai perjalanan dengan durasi yang cukup lama gitu untuk bagian cheek padnya. Jadi udah jelas bentukannya ini racing fitmentnya ketat banget, ngisi banget ke semua lini, ngunci banget semuanya. Jadi gue termasuk yang suka juga untuk fitment seperti ini. Dan untuk head shape-nya ini intermediate oval, karena untuk sizing yang pas 56 cm dengan size S, ini semuanya meluk dengan sempurna gitu, nggak ada pressure point. Semuanya aman. Tapi kalau misalnya kalian head shape-nya berbeda atau ada rata-rata rounded ya, rata-rata di Indonesia atau di Asia tuh rounded misalnya. Untuk rounded kemungkinan bakal ada pressure point, tapi bukan berarti kalian nggak bisa pakai helm ini. Tetap bisa pakai helm ini, cuman perlu upsize, itu yang perlu diperhatikan. Mungkin bisa sampai 2 size naiknya. Satu mungkin bisa naik 2 juga bisa. Jadi perlu fitting dulu nanti di toko helm kalau misalnya kalian punya head shape-nya rounded. Kalau menurut gue, karena rounded tuh pasti kiri kanannya lebih lebar dibandingkan dengan orang yang punya head shape-nya tuh intermediate oval atau bahkan oval gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Cuman buat gue dan rata-rata di Indonesia juga ya, buat orang-orang yang posturnya seperti gue tuh rata-rata intermediate oval gitu. Ini aman banget, nyaman banget. Kalau misalnya di Eropa, kalau Eropa tuh biasanya long oval. Kalau Eropa long oval, kalau Amerika dia rounded, full rounded gitu ya. Kalau Asia itu antara intermediate oval dan juga rounded gitu, antara dua itu. Kalau di Asia, rata-rata seperti itu biasanya. Oke, dari itu tadi gue jelasin bagian cheek pad ini nguncinya enak, enggak pressure-nya merata gitu. Untuk bagian pipinya, pressure-nya merata, crown pad-nya seperti yang bilang tadi, ini meluk semuanya untuk fitment crown pad-nya. Dan ya, buat teman-teman yang head shape intermediate oval dan suka dengan fitment racing fit yang tight, yang ngetat banget kayak gini gitu ya, kalian bisa tetap sesuai milih helmnya sesuai dengan sizing kepala kalian gitu, dengan lingkar kepala kalian. Jadi sesuai anjuran, kalau misalnya 5758 pakainya M, kalau lingkar kepala kalian 5960 itu pakainya L gitu, dan seterusnya. Jadi 5556S, 5758M, 5960L dan seterusnya ke XL dan double XL. Ditambah lagi mereka punya shell yang berbeda ukuran untuk setiap ukurannya itu. Jadi menarik sih. Dan ini untuk ukuran shell terkecilnya yang gue pakai, karena ini size-nya S. Dan untuk space telinga,
Sebenarnya emang nggak terlalu luas karena dia bentukannya mengecil ke bawah karena emang ini tipenya tipe helm pure sport gitu ya bentukannya. Dia mengunci. Jadi di sini ruangan atas bawahnya sebenarnya nggak terlalu luas. Cuman kalau misalnya pakai intercom, pakai speaker intercom gitu ya, ini masih aman-aman aja karena ada slotnya khusus gitu, nggak sampai menonjol keluar. Kita coba kacamata. Oke, kacamata bisa masuk. Sedikit butuh effort di awal untuk penggunaan kacamata di sini ya. Cuman setelah masuk ini aman gitu, nggak ada pressure di frame kacamatanya. Gitu. Dan kalau misalnya kalian masih nggak nyaman, pasti itu antara bentuk kacamatanya atau si penempatan helmnya gitu. Perlu kalian benerin dikit-dikit, masukin lagi dan ntar pasti dapat spotnya yang pas buat kacamata gitu. Dan setelah dapat spotnya ini pasti aman gitu. Oke, dan ini untuk looksnya kayak kiri ini. Dan center of gravity-nya ini merata. Oke sih. Oke, ini nggak geser sama sekali. Kuncinya oke. Gua langsung kedap sih. Emang kedap sih, di jalan juga kedap tuh gua pakai. Dan gua pakai di jalan kemarin sekitar durasinya 50 menitan, 45 sampai 50. Itu gua pakai di jalan emang belum ada atau tidak ada pressure point. Jadi masih aman buat kepala gue. Top. Untuk kesimpulannya, helm ini merupakan helm yang menarik di harga 1 jutaan dengan fitur-fitur yang didapatkan gitu ya. Jadi kalau gue bilang di awal, helm ini bisa harganya 2 kali lipat karena emang fiturnya sangat banyak. Kalau misalnya kayak ini dari brand Eropa, gue yakin harganya nggak akan mungkin lebih kurang dari 2 juta, pasti 2 juta ke atas gitu dengan fitur-fiturnya. Helm ini punya fitur ACI 2206, ada EQRS, ada 3 cell size, ada 3 IPS size gitu, dengan detailnya pun yang menarik. Jadi udah pasti harganya tinggi kalau misalnya dari brand Eropa. Kalau penasaran ntar gue cek harga di luaran berapa ya untuk KTT Revo ini. Dan untuk harganya sendiri, untuk KTT Revo di Indonesia, harganya itu untuk yang solid color di Rp1.230.000, untuk yang versi grafisnya di Rp1.330.000 atau Rp1.350.000, dan untuk yang versi grafis pembalap GP ataupun yang lainnya itu tuh di Rp1.500.000-an. Jadi ada harga-harga tertentu tergantung dengan grafis yang kalian pilih. Dan juga perlu di notice buat penjualan di luar pulau Jawa gitu ya, kemungkinan memang ada perbedaan harga mungkin ya, biasanya seperti itu soalnya. Kalau misalnya di DKI ataupun di Jawa Barat harganya biasanya ngikutin Rp1.200.000-an, ngikutin harga HET-nya. Cuman untuk di pulau-pulau tertentu atau di area tertentu biasanya lebih mahal gitu, tergantung sellernya sih. Itu yang perlu di notice. Dan ya sekian review dari gue untuk helm KTT Revo ini, sebuah helm yang cukup menarik menurut gue. Kalau ngomongin soal desainnya itu ya balik lagi ke preferensi masing-masing, cocok atau nggak cocoknya, karakternya, stylenya. Cuman buat gue desainnya masih cukup aman sih ya untuk desain dari KTT Revo ini, karena memang bisa diterima secara global di seluruh dunia. Baik, sekian review dari gue dan mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menghibur. Dan terima kasih juga untuk supportnya sejauh ini, untuk likes-nya, untuk subscribe, untuk komennya dan segala macamnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.